Halo teman-teman, ketemu lagi di Ngobrol Ringan tentang kesehatan bareng Dokter Eis. Yeay! Boleh perkenalan dulu nggak, Dok? Boleh, Oke. perkenalkan, saya Dr. Eis Yuli Rianti. Oke, Dokter Eis Juli Rianti. Rianti. Dok, ternyata FYI, Dokter Eis ini nggak kuliah di Jatim, di Jabar, di Jateng ya, tapi di Aceh. di Aceh, guys. Di sana, Dok. Terus pas dapet apa wahana ya, wahana Oke. Pangandaran. Itu serasa gimana, Dok? Kembali ke home base atau asik aku dapet di sini atau gimana? Ya pasti ya, Mm-mm. tentunya. Mm-mm. Sebelumnya kan ngerantau Ngerantau terus. terus, iya. Nah, terus balik ke sini jadi hidupnya tuh jadi lebih enak gitu ya karena Uh-uh. kembali ke kampung halaman jadi Iya. ya easy going aja selalu. Kultur Aceh sama Jabar khususnya di Mm-mm. sini ya, Dok ya. Ada nggak paling unik pasien yang pernah ngedatengin dokter dengan keluhan apa gitu, Dok? Kalau dari pertama kali kuliah sampai sekarang, Sampai sekarang, Dok. Ada nggak yang yang paling unik justru pas waktu isip sih oh kebetulan. iya Nah kemarin gimana, di Dok? IGD Uh-uh. dapat pasiennya itu datang keluhannya Uh-huh. awalnya kan karena BAB hitam. Oh, BAB BAB hitam. hitam, terus lemas gitu karena rutin konsumsi obat steroid itu anti nyeri dan Anti nyeri. steroid. Oh iya iya. Nah Berkepanjangan mungkin ya, Dok? betul berkepanjangan makanya dia BAB hitam Ah keluhannya, HB-nya iya. turun. Oh, HB turun. Ternyata pas waktu digali, Mhm. terus kan kita lakukan anamnesis semuanya. Mhm. Dia Mhm. ngakunya memang BAB hitam. Terus dia juga ada Mhm. bilang katanya ada ambeien. Ambeien Ambeiennya, benjolan, ambeien itu bisa dijelasin, Dok, benjolan di ambeien itu sekitar anus gitu? benjolan iya yang ada di sekitar Mhm. anus. Mhm. Kata dia, Mhm. kata keluarganya juga dibilang benjolannya itu masih keluar masuk. Oh, bisa dikeluar, bisa Ya dimasukin. waktu di Mhm. anamnesis. Nah, Iya. Mhm. tapi kan kita harus masih bisa keluar masuk nih, berarti masih Mhm. bisa kita rectal toucher. Jadi masih bisa Mhm. kita lihat dari Mhm. si Si anusnya. anusnya Pas betul. kita cek. Karena kan Mhm. kita harus pastiin untuk BAB hitam atau enggak. Pas Mhm. dicek ternyata udah hemoroidnya tuh udah sebesar telapak tangan saya. Oh, Udah seriusan, Dok? segede, ya udah kayak anggur. Telapak tangan segini, Heeh, gedenya gitu? iya. Oh, ya Pas di Allah. luar anusnya ternyata segini. Mhm. Terus bentuknya tuh kayak anggur, emang anggur segini. Anggur Anggur tuh kan kan bulat-bulat, kecil-kecil ya, bulat-bulat? iya. Nah bentuknya memang Oh. kayak gitu. Warnanya juga sama ungu. Oh, ya Ya, itu ampun kayak, itu. ya, Baru menemukan gitu ya, Dok, yang mm-mm, seperti itu. Oh, pertama Masya Allah. kali. Iya, aku juga baru dengar sih kejadian Jujur. seperti itu, jujur. Jujur. Ada nggak, Dok, kayak mitos kesehatan apa ya, Dok ya, yang paling sering dokter lurusin gitu ke pasien? Sejujurnya jarang sih ketemu kalau Heeh. dia memang lagi konsultasi atau lagi ketemu Mhm. pasien. Mhm. Tapi sering saya saranin untuk yang usia muda ya Mhm. khususnya, Mhm. untuk yang pasiennya tuh memang jarang tidur. Jadi kan Jarang tidur. ya Mhm. terus dia tuh jarang mandi malam. Jarang mandi malam. Karena Mhm. mitosnya kan mandi malam itu gak baik Oh gitu, iya, katanya bisa bisa bikin rematik dan ya, betul betul betul, lain-lain. bisa Nah, mati. Mhm. ya udah saya kalau untuk usia yang muda Mhm. ya kita saranin untuk boleh mandi malam tapi Mhm. pakai air hangat Oh, karena betul, supaya ya. tidak bergejolak gitu teh yang Mhm. suhu 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 tubuhnya suhu tubuhnya tubuh jadi pasiennya nggak pakai air hangat ya biar mhm. rileks gitu untuk tidurnya Mhm. dan kualitas tidurnya lebih Oh, bagus. jadi mandi air hangat di malam hari itu malah menambah kualitas tidurnya yang baik ya, Dok ya? Mm-mm. Oke. Terus menurut dokter nih, keluhan kesehatan apa kayak yang paling sering diabaikan? Padahal tuh paling penting gitu buat dicek gitu, Dok. Keluhan yang paling sering itu biasanya Mhm. pasien keluhannya itu sering buang air kecil, pipis malam-malam Pipis misalnya. malam-malam. Terus Mhm. sering haus, juga merasa haus, Mhm. Sering apalagi haus. pada usia yang udah lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40, oke. Itu Mhm. tapi mereka tuh suka menganggap bahwa mereka kurang minum. Biasa aja gitu ya? Biasa Mhm. aja ya, Mhm. padahal Mhm. waktu dicek ternyata karena gulanya tuh tinggi. Berarti kalau misalnya ada keluhan seperti itu harus diceknya apa gitu, Dok? Ya dicek laboratorium, dicek Mhm. gula darah sewaktu dulu Gula lah darah sewaktu ya minimal gitu. minimal. Oke, yang alatnya itu teman-teman kalau boleh info yang kayak di track gitu ya, Iya Dok ya, di betul. tangan, di ujung jari ya, Dok ya, itu harus langsung keluar hasilnya gitu. Oke. Terus kemarin kan saya lihat, Dok, sempat ke lapangan ya, UKM ya, Iya. kayak usaha kesehatan masyarakat. Jadi kayak mencegah nggak sih, Dok, buat supaya masyarakat tuh nggak sakit gitu ya kan kalau dokter mengobati gitu. Saya lihat kegiatan yang berhubungan dengan hipertensi, benar nggak, Oh Dok? iya iya. Seseorang itu bisa dikatakan hipertensi kalau si tekanan darahnya itu udah berapa, terus udah berapa kali gitu, Dok. Oh kalau untuk
memastikan atau Memastikan. mengatakan mendiagnosis pasien dengan hipertensi. Waktu pertama kali datang itu kan ada tuh algoritmanya banyak ya. Tapi untuk simpelnya, jadi waktu datang kalau dia tekanan darahnya lebih dari 180 dan ada keluhan, yaitu dikatakan pasien harus diturunkan ya tekanan darahnya. Tapi pas ditensi misalnya 180, kita biasanya 5 menit kemudian kan ditensi ulang lagi. Suruh istirahat dulu ya, memastikan dulu. Ternyata kalau misalnya masih ya kita turunkan segera, itu hipertensi emergensi atau urgensi kalau misalnya ada keluhan. Tapi kalau misalnya untuk di lapangan sendiri, biasanya kita waktu posyandu atau polanis dan lainnya, kalau ada tensi yang lebih dari 140/90 biasanya 140/90 kita pantau dulu sih, nggak langsung kita diagnosis dia hipertensi. Jadi setiap seminggu sekali mereka kita tekankan untuk observasi ya. Berarti enggak dari misalnya nih saya pertama kali misalnya ke puskesmas atau ke posyandu ditensi saya 140/80 nggak langsung bisa didiagnosis ya dok, harus dalam beberapa kali kunjungan atau diperiksa baru gitu ya dok ya. Jadi pemantauan minimal per minggunya kita pantau dalam 1 bulan. Berarti kalau misalnya dia didiagnosis, oh dia hipertensi, udah 3 kali dicek atau berapa kali dokter? Bisa kalau misalnya waktu kedua atau ketiganya udah masih lebih dari 160 atau 140 bisa dikatakan hipertensi. Tapi kalau masih di bawah 140 ya masih aman. Oke dok, kalau berarti kan kalau hipertensi si obatnya itu kita harus minum tiap hari ya dok ya, kayak misalnya anggap aja vitamin gitu ya kalau kata dokter Eis ya. Nah itu tuh seberapa penting dok si minum obat itu? Penting untuk meminum obat darah tensi, yaitu untuk mengontrol tekanan darahnya supaya tetap seimbang atau tetap stabil, teratur ya, stabil. Nah anggap aja obat hipertensi itu kayak krannya. Nah kan tekanan darah tinggi itu kayak airnya ya. Nah kalau misalnya kita minum obat hipertensi dengan rutin, jadi kita bisa mengontrol, jadi tekanannya bisa tetap seimbang, jadi stabil kayak ya. Stabil. Misalnya dari dokter sendiri nih, anjuran buat kontrol hipertensinya idealnya gitu dok, kan kadang ya dok ada pasien kesini, udah nggak pusing gitu, nggak kesini lagi. Nah bagusnya dari idealnya berapa, sebulan sekali kah, atau berapa bulan sekali, atau berapa minggu gitu? Kontrolnya, kalau untuk kontrolnya ke sini minimal ya 1 bulan sekali dia harus tetap kontrol untuk memastikan bahwa tekanan darahnya memang stabil atau tidak. Tapi kalau dia stabil terus-terusan ketika dicek ya boleh minimal banget setahun sekali. Tapi kalau masih enggak mah ya sebulan sekali. Kalau udah stabil itu mah ya dok ya. Jadi obat rutinnya tuh memang segitu terus. Dosisnya ya tetap. Oke, ini dok ada beberapa pasien nih yang kalau misalnya berkunjung ya dok, mungkin waktu dokter jaga sama saya juga ada katanya saya emang nggak pusing gitu kan, jadi udah aja saya nggak minum obatnya gitu kan. Kadang suka ada yang bilangnya dok, Bu atau Sus, dok obat itu kan racun gitu. Ingin sekali dok aku bernyanyi racun. Enggak gitu ya Bu ya, padahal mah gitu. Nah itu di masyarakat tuh kebanyakan seperti itu dok gitu. Itu kenapa kita harus makan obat tensi supaya pendapat masyarakat yang seperti itu gitu ya, udah makan obatnya racun nanti kita teh kena ginjal katanya gitu. Itu gimana dok maksudnya penjelasan gitu? Ya banyak banget kemarin waktu penyuluhan di masyarakat juga memang banyak pertanyaannya seperti itu. Nah anggap aja yang tadi kan obat hipertensi itu seperti krannya kan, jadi stabil tuh kalau misalnya kran kita yang atur kan pasti stabil tekanan darahnya. Tapi ketika tekanan darahnya melonjak, bahkan ketika 1-2 hari atau sebulan nggak minum, maka si pembuluh darahnya itu akan kaku. Pipanya tuh kaku, sehingga ya darahnya tuh loss, dan bahkan bisa sampai ke stroke, penyakit jantung koroner, bahkan bisa sampai ke gagal ginjal itu sendiri. Justru karena kalau dari ginjalnya, misalnya saringannya, karena saringan ginjal kan sebagai penyaring kita anggap sebagai penyaring. Nah, jadi ketika ada tekanan yang begitu tinggi, maka penyaringnya itu akan bolong-bolong itu. Nah, saringan kan tipis nih, biasanya bolong-bolong kecil gitu. Tapi ketika tekanan darah yang terus-terusan tinggi, maka si penyaringnya itu akan menjadi bolong-bolong, bahkan jebol. Nah, itu yang dikhawatirkan justru kalau kita tidak menstabilkan tekanan darah kita kalau nggak minum, justru kalau nggak minum. Gitu. Jadi
teman-teman penting banget tuh minum obat hipertensi secara teratur. Jadi efeknya tadi banyak ya dok, selain stroke, apalagi tuh tadi penyakit jantung dan juga gagal ginjal itu yang seringnya yang apa ya paling sedihnya kita ya dok udah hipertensi dan ujung-ujungnya tuh harus dicuci darah gitu ya dok ya. Oke dok, seru banget motivasi dokter karena sekarang jadi dokter tuh lebih gimana tuh dok? Kalau untuk sekarang saya ya ketemu pasien tiap hari ya, maksudnya itu secara realistis. Kalau dulu kan masih belajar dengan buku-buku dan pengalaman. Kalau sekarang lebih sering rutin ketemu pasien, jadi saya harus selalu belajar sih. Setiap harinya saya akan belajar terus untuk pasien-pasien selanjutnya. Terus tiap malam evaluasi juga, ketemu pasien seperti apa ya. Belajar sepanjang hayat tuh benar benar ya dok ya. Oke, berarti sebelum dokter nih kan dulu kan ada kayak peminatan dan sebagainya dok ya. Kenapa dokter bisa memutuskan aku ngambil dokter aja deh gitu dok? Apa yang memotivasi dokter buat ngambil jalan ini? Kalau sebetulnya untuk kedokteran sendiri itu cita-cita masa kecil yang diulang kembali waktu SMA. Jadi waktu SMA tuh mau kemana nih jurusannya? Saya gali kembali cita-cita masa kecil kemarin itu, ya akhirnya difokusin buat masuk ke kedokteran. Alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah ya Masya Allah. Oke, dok, apa nih pesan dari dokter Eis yang ingin dokter Eis sampaikan sama teman-teman supaya teman-teman kita khususnya yang lihat nih supaya jadi lebih sehat gitu dok? Ya, yang paling penting sih dari segi makanan ya. Oh iya, makanannya yang harus dijaga dari makanan sehat, terus rutin makan, harus rutin makan, apalagi khusus pada pasien yang dispepsia atau gastrit, GERD gitu. GERD ya, yang kemarin sama dokter Ehan ya, ya dibahas. Betul, paling sering. Karena ya untuk sekarang apalagi pada usia muda ya, pasti banyak seblak. Oh iya, makanan yang pedas kayak yang kurang sehat mungkin ya dok ya. Jadi harus kita optimalkan dengan makanan yang kita masuk ke dalam tubuh itu harus kita batasi apa aja. Ya pokoknya jaga pola makan sih sama aktivitas tentunya olahraga. Oke. Jadi memang karena makanan itu memang enak di lidah pertamanya ya dok ya, tapi memang itu investasi kita untuk kedepannya. Kita tuh akan mau pilih sehat atau enggak sakit-sakitan, seperti itu mungkin ya dok ya. Oke, dokter Eis terima kasih buat waktunya. Semoga dokter juga makin sukses, sehat selalu dan tambah cantik. Oke, kalau gitu teman-teman makasih yang udah nonton. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi boleh ditanyain, nanti kita jawab lagi sama dokter Eis. Oke teman-teman, dadah, assalamualaikum.